Saya ingin merespon sedikit, harus tidak bisa disampaikan atau diselesaikan dengan konferensi pers karena Anda menyebutkan. Sebelumnya Iya, kami juga ingin menjelaskan bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari kepolisian, namun belum bersedia hadir di sini karena memang membiarkan terlebih dahulu tim bekerja selama 6 sampai 7 hari ke depan. Jadi belum bisa membagi informasi apapun. Makanya kami mengundang dari sini ada praktisi kepolisian Ibu Sri, kemudian ada juga mantan Kabar Eskrim Pak Ito. Pak Ito sebagai orang yang pernah berada di institusi Polri dan juga di posisi Kabar Eskrim pula, mungkin Pak itu bisa merespon sedikit bagaimana tadi pernyataan-pernyataan dari Bung Johnson yang menyebutkan bahwa ini ada yang aneh ketika pertama kali pihak humas dari kepolisian menyebutkan ini tembak-menembak biasa, kemudian ditambah lagi dengan informasi tambahan di beberapa hari kemudian, setiap hari ada informasi yang baru. Ini yang membuat kasus menjadi janggal. Tanggapan Anda bagaimana Pak itu sebagai orang yang pernah begini. berada di dalam institusi Polri? Baik, memang Mbak Anggi dalam menangani satu peristiwa pidana, itu tentunya kita tidak sebaiknya tidak menyampaikan sesuatu hasil atau kesimpulan yang masih bersifat prematur. Mhm. Karena kalau yang bersifat prematur, ini akan bisa menimbulkan tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson, adanya opini maupun kemudian anggapan atau prasangka-prasangka yang mungkin karena kasusnya ini kan sangat menarik gitu ya. Mhm. Sebenarnya peristiwa ini kan peristiwa yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Betul. Tapi karena menyangkut tembak-menembak antara anggota Polri, kemudian di kediamannya seorang petinggi Polri melibatkan keluarganya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang bagi masyarakat yang menarik sekali ya, Mhm. peristiwa ini. Kemudian sayangnya mungkin saat itu sebelum dilakukan upaya pendalaman untuk pengolahan TKP, itu sudah disampaikan mungkin pernyataan yang sifatnya barangkali adalah masih terlalu prematur. Iya. Tapi saya kira itulah tugas daripada di Humas Polri untuk menyampaikan dulu peristiwa yang terjadi. Mhm. Hanya mungkin karena memang masih belum lengkap ya, sehingga masyarakat kemudian berkembang seolah-olah ini ada sesuatu yang masih belum lengkap, masih ada terkesan ditutup-tutupi ataupun masih ada keganjilan yang saya sendiri sebagai orang yang lama berkecimpung di reserse juga merasakan bahwa dari fungsi Divhumas ini juga ingin menjawab dulu satu peristiwa ini terjadi, menyampaikan informasinya Mhm. hanya karena belum lengkap ditangkap oleh masyarakat sebagai satu peristiwa yang utuh. Mhm. Padahal peristiwanya adalah belum belum utuh peristiwa ini. Makanya dengan berkembangnya ini menjadi opini yang kemudian melebar kemana-mana, Pak Kapolri mengambil alih sehingga supaya masalah ini bisa menjadi diredam, keganjilan-keganjilan yang terjadi ini harus dijawab, Ya. ya harus dijelaskan secara penyidikan yang bersifat ilmiah atau scientific crime investigation ya. Dan saya kira mungkin saat ini dari pihak Polri pun belum akan menyampaikan hasilnya karena kita juga saya sendiri menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini juga masih belum seluruhnya lengkap. Nanti mungkin pada saatnya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ganjil sehingga akan bisa terang benderang kasus ini. Tapi dengan Oke. catatan tadi saya menarik dari Bang Johnson, jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Mhm. Karena masalah ini kan bisa menentukan kredibilitas institusi. Betul. Institusi tidak Betul. boleh dikorbankan ya. Jadi dengan adanya satu kasus yang di di uh, di apa namanya diungkap dengan tidak jelas, ini pun akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini harapan dari Pak Menko Polhukam tentunya dan Betul. Bapak Nah, Presiden. karena Anda juga sudah menyampaikannya, ini juga sudah disoroti oleh Presiden ya Pak Ito ya. Pak Presiden meminta untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin, setransparan mungkin. Itu pernyataan Pak Iya, Presiden. Nah ini pernyataan betul. dari Menko mungkin agak lebih tajam lagi nih. Kita boleh lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita ingin menampilkan pernyataan Pak Mahfud MD terkait dengan kasus ini. Kalau saya bilang ini boleh saya sebut agak sedikit ekstrim juga pernyataan dari Pak Mahfud ini. Mahfud MD, soal kasus Brigadir J, jangan lindungi tikus, terbuka saja. Nah, maksudnya ini apa nih? Jangan lindungi tikus, terbuka saja. Kita akan bahas lebih dalam. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi.